Ya, apa ini yang bela pija? Guys, jadi kita Hai guys, jadi kita lagi survei kampung Kepling. Kepling berapa Pak? 7. Ya, nih. Aduh. Oke. Nah, seperti ini kampungnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus mencegah penyakit tidak menular ini kayak diabetes, kolesterol, penyakit jantung, asam urat itu kan penyakit yang tidak menular. Nah, untuk menghindarinya kayak bapak-bapak ada PPOK kan, bisa merokok. Kita bisa lah kurang-kurangi merokoknya ya. Kedua ada batasi konsumsi gula garam lemak yang berlebihan, itu bisa terjadi hipertensi darah, udah makan diabetes, kolesterol itu mengalami meningkat. Kemudian rajin beraktivitas untuk mengurangi berat badan, rajin konsumsi buah dan sayur agar kita tetap sehat. Kemudian yang paling penting adalah cek kesehatan secara teratur ya. Salam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati dosen pembimbing saya dan yang saya hormati bagaimana jika tidak imunisasi? Pada tahun 2015 ada jumlah
19,4 juta anak itu tidak mendapatkan imunisasi dan diperkirakan 30.000 anak meninggal akibat penyakit campak. Jadi tidak diimunisasi campak. Pada tahun 2015 ada yang sampai 30.000 anak itu meninggal. Dan itu tingginya semana gitu, dia yang lebih pendek dari anak yang lain. Itu ciri-ciri dari stunting atau yang disebut dengan perawakan pendek. Lalu bagaimana apa dampaknya jika anak ini stunting atau perawakan pendek? Dampaknya itu anak mengedukasi sedikit mengenai tentang lansia. Yang pertama, kami ini dari KKN Mandiri Enkaumso, perkenalkan nama saya Okta Bella Junalia. Di sekitar lingkungan sebagai ketua, di sana ada Tiara Kesani, lalu ada Mutiara, ada Nola juga, lalu ada Ira dan ada Lucia. Baik, saya mulai saja edukasi untuk lansia. Di sini kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu lansia. Lansia itu merupakan tahap akhir dalam kehidupan manusia yang dimana ditandai dengan menurunnya kemampuan kerja tubuh akibat perubahan atau penurunan fungsi organ-organ tubuh. Yang dimana menurut Kemenkes RI usia pertengahan yaitu 45 sampai 59 tahun. Lalu dikatakan lanjut usia ketika umurnya 60 sampai 69 tahun. Dengan lanjut usia yang beresiko tinggi itu usia dari lebih dari 70 tahun. Di sini saya akan membahas tentang hipertensi. Apa itu hipertensi? Yaitu biasanya kita kenal dengan tekanan darah tinggi, yang dimana dialami darah pada pembuluh arteri ketika darah dipompa untuk jantung ke seluruh anggota tubuh. Tekanan darah tinggi atau hipertensi menjadi salah satu faktor dari penyebab sakitnya stroke dan serangan jantung. Gimana cara kita untuk mengatasi itu dengan cara memodifikasi gaya hidup sehat dengan mungkin mengontrol stres, mengontrol pola makan dan pengaturan jam tidur. Untuk mengontrol stres sendiri kan biasanya kalau kita ketahui orang-orang hipertensi ini yang sering marah-marah, padahal dengan kita marah-marah itu yang menyebabkan tekanan darah kita naik. Lalu mengontrol pola makan yang Bella maksud di sini, kenapa kita wajib mengontrol pola makan? Karena penggunaan atau konsumsi garam yang berlebihan juga menyebabkan hipertensi. Jadi gimana cara mencegah hipertensi tadi atau tekanan darah tinggi? Jadi tekanan darah tinggi yang dimaksud ini kalau misalnya untuk darah tinggi normal itu 120 per 80. Kalau untuk usia lansia bisa 140 per 90. Di atas itu dia ada risiko darah tinggi dan akan bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung tadi. Gimana cara pencegahannya? Yaitu dapat melakukan aktivitas fisik, misalnya kita lakukan olahraga 30 menit dalam hari, lalu mengurangi asupan garam, mengurangi stres, mempertahankan berat badan ideal. Karena kalau misalnya berat badan kita berlebih atau obesitas biasanya itu juga menyulitkan kerja jantung untuk memompanya. Lalu bisa lakukan berhenti merokok dan periksa tekanan darah secara rutin. Selanjutnya kita bahas tentang diabetes. Apa itu diabetes? Diabetes mellitus atau biasa disingkat dengan DM itu suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar gula darah yang melebihi nilai normal. Untuk nilai normalnya sendiri kalau kita sedang berpuasa itu nilai normal 126. Sedangkan kalau misalnya kita udah makan nilai normalnya itu 200. Apa aja sih faktor resiko dari DM? Yang pertama kegemukan atau obesitas tadi, berat badan berlebih. Lalu kurangnya aktivitas fisik, dislipidemia, lalu ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan dia tidak seimbang. Dia tidak seimbang ini kayak pola makan yang buruk. Terus apa aja sih gejala dari diabetes mellitus itu? Biasanya orang-orang kena diabetes itu gejalanya sering buang air kecil, terutama pada malam hari gitu. Lalu sering merasa cepat lapar dan sering haus. Apalagi gejala tambahannya biasanya berat badan orang diabetes itu menurun, sering kesemutan, gatal di area kemaluannya. Terus kalau misalnya dia bisul itu biasanya hilang timbul. Lalu cepat lelah orang diabetes, lukanya sulit sembuh karena jadi makanya orang diabetes itu kalau luka dia memperparah gitu. Lalu mudah mengantuk, keputihan pada wanita yang berlebih.
Jadi untuk faktor resiko yang bisa kita ubah itu karena usia. Biasanya orang-orang diabetes itu usianya di atas 40 tahun. Terus ada riwayat dari keluarga sendiri, misalnya orang tuanya diabetes, bisa juga kemungkinan dia mengalami diabetes. Terus kalau kehamilan dengan gula darah tinggi biasanya. Terus ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan yang berlebih. Jadi kalau misalnya berat badan pada anak lebih dari 4 kilo itu tuh sebenarnya kita senang kali anak kita gemuk gitu. Padahal sebenarnya itu harusnya khawatir karena takutnya bisa mengalami diabetes mulai dari anak-anak. Lalu berat badan juga kurang juga perlu dikhawatirkan, yaitu berat badan kurang dari 2,5 kilo. Selanjutnya yang bisa diubah ya tadi tentang kegemukan tadi, tentang berat badan mungkin nggak usah makan yang berlebihan. Makin tua sebenarnya kita cuma memenuhi kebutuhan nutrisi aja, nggak perlu makan yang berlebihan. Lalu kurangnya aktivitas fisik tadi mungkin bisa dimulai dengan senam pagi atau jalan-jalan sore gitu. Lalu ada riwayat penyakit jantung, hipertensi. Tadi kan nilai normalnya kalau pada lansia bisa lebih dari 140/90. Kurangi garam dan kurangi konsumsi gula. Ini komplikasi atau penyakit yang bisa disebabkan karena diabetes tadi bisa larinya ke penglihatan atau gangguan pada mata, bisa juga karena jadi penyakit jantung, bisa juga karena penyakit ginjal dan gangguan saraf. Jadi kalau misalnya di sini ibu-ibu atau bapak-bapak udah mengalami diabetes atau sudah pernah sebelumnya dikatakan mungkin diabetes, gula darahnya tinggi, itu edukasinya yaitu minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter, jaga kadar gula darahnya biar nggak tinggi lagi. Terus untuk pola makannya mungkin dikurangi makan.